Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersilaturahim dengan dosen dari Universitas Mandalika. Itu apa ya? Universitas Pendidikan Mandalika. Universitas Pendidikan Mandalika, untuk dapat memberikan beberapa pengetahuan tentang bagaimana universitas yang Bapak pimpin di Mataram. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Alas. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari segala macam penyakit yang sekarang sedang merebak ini, namanya Omikron, Pak ya. Ya. Kami kebetulan dari hari Senin sudah ada di Sumbawa Barat, 2 hari kami di sana. Dari keluarga menginformasikan tentang perkembangan Omikron ini katanya gitu ya. Sehingga kami selalu diingatkan oleh keluarga untuk berhati-hati gitu. Baik Bapak sekalian, tadi sudah disebutkan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki, Pak. SHMH. Jadi gelar saya orang hukum sebetulnya, bukan orang pendidikan. Tapi sehari-hari memang mengajar di Unikma, itu memegang mata kuliah MKDU, mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, itu yang saya ampu. Namun sehari-hari dari 2006 sampai sekarang dipercaya sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat di Universitas Pendidikan Mandalika, yang tugas-tugasnya adalah seperti sekarang, Pak. Jadi menyampaikan informasi-informasi kampus kepada masyarakat. Kemudian juga tugas kami di humas itu menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan semua instansi, itu menjadi bagian tugas kami. Kemudian menyiapkan rilis, menyiapkan materi-materi berita yang akan diekspos di setiap media massa yang tentunya kita butuhkan di dalam mempublikasi kegiatan-kegiatan kami di kampus. Sehingga kalau bicara tentang kehumasan, terus terang saja Bapak, sampai jam berapapun siap kita layani Bapak sekalian, karena memang saya dari 2006 sampai sekarang. Berkat kerja keras, berkat keulatan kami tim, kebetulan itu akhirnya kami di 3 minggu lalu mendapatkan anugerah Humas Ristek Dikti, langsung diberikan di kementerian. Kami mendapat posisi 5 besar nasional untuk pengelolaan media sosial Humas PTS Indonesia, harus bersaing dengan 4.000 perguruan tinggi. Kami urutan kelima. Satu hal yang membanggakan, dari semua apa yang kami raih ini, 75% itu dikelola oleh alumni SMA Negeri 1 Alas ini. Makita Firmansyah. Jadi Makita Firmansyah itu anak biologi, tetapi dia keahliannya mengalahkan orang IT di bidang IT-nya, Pak. Terus terang saja. Jadi dia belajar otodidak, dia hanya melihat saja, tidak perlu dia lama, Pak. Dengan desain apapun. Beberapa buku manual KPU itu dia mendesain. Tapi memang dia dikontrak. Jadi itu anak sini ya, adanya alumni SMA Negeri 1 Alas. Ini sesuatu yang membanggakan, sehingga saya katakan tadi, kapanpun dipanggil oleh sekolah ini, kalau misalnya diminta untuk mendampingi, diminta untuk memberikan berbagi pengetahuan tentang pengelolaan melakukan desain, kemudian bagaimana mengelola YouTube, mengelola Instagram, nanti saya tugaskan Pak supaya dia datang kemari, karena dia adalah alumni atau alma mater di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Unikma ini dulu namanya IKIP Mataram. IKIP Mataram gabung dengan Universitas Nusa Tenggara Barat, kemudian berubah menjadi Universitas Pendidikan Mandalika sejak tanggal 10 Oktober 2019. Karena kami tentu tidak mungkin terus mempertahankan nama Institut Keguruan, karena 8 program studi yang dari Universitas Nusa Tenggara Barat itulah program studi non keguruan. Sehingga kami harus berubah, tidak lagi menjadi Institut Keguruan, tapi harus menjadi universitas, karena tidak lagi hanya keguruan. Kan kalau kita bicara tentang bentuk perguruan tinggi itu kan ada universitas, ada institut, ada sekolah tinggi, ada politeknik, ada akademi, dan ada akademi komunitas. Nah kami kemarin kan institut. Nah karena kita lebih besar lagi kemudian berubah menjadi universitas. Pendidikannya itu ya kita ingin mempertahankanlah identitas pendidikannya IKIP. Mandalika terus terang saja itu banyak dipengaruhi oleh brand MotoGP Mandalika, Pak. Jadi salah satu alasan kami menggunakan Mandalika itulah faktor branding, Pak. Faktor marketing. Iya. Orang kalau misalnya sekarang ini kan sedang rame-ramenya Pak, orang klik di Google MotoGP Mandalika di mesin Google itu, paling nomor 2 itu Mandalika University, Pak. Nah, ini kan muncul di situ. Salah satu
Salah satu itu dasarnya Pak. Jadi bukan ini memang itu dasarnya Pak. Jadi ngikut nebeng tenarnya MotoGP Mandalika lah kira-kira gitu Pak. Ya kan kita searching di Google kan, udah apa-apa MotoGP Mandalika orang cari, tapi nanti nomor 2 atau nomor 3 ya Mandalika University. Jadi kelihatan tetap di mesin Google Pak. Itu kira-kira seperti itu. Itu dasarnya kita menggunakan nama Mandalika. Di samping memang nama-nama bersejarah di Lombok itu sudah habis dipakai sama perguruan tinggi yang lain ya. Oke, itu dasarnya. Kami punya 20 program studi Pak, Bapak Ibu sekalian. 20 program studi yang kalau alumni mungkin tahu ya, ada kita punya 11, kalau SIKIP 11, kemudian dari UNTB itu ada 8. Kami punya S2 1, S2 Bahasa Inggris, sekarang sedang kami susun borang untuk pengajuan S2 olahraga. Karena banyak permintaan untuk segera membuka S2 olahraga. Yang kependidikan itu ya lumayan Pak, mulai dari teknologi pendidikan, bimbingan dan konseling kita punya, administrasi pendidikan, kemudian pendidikan luar sekolah. Lalu S2 Bahasa Inggris, S1 Bahasa Inggris, pendidikan olahraga dan kesehatan. Kemudian yang di MIPA cukup banyak, ada matematika, kimia, fisika, biologi, pendidikan teknologi informasi. Itu yang pendidikan. Kalau yang non kependidikan itu ada kehutanan, ada pertambangan, kedokteran hewan, kemudian manajemen ekonomi, seni rupa kita punya, kemudian arsitektur juga ada. Jadi kami sekarang punya 20 program studi. Nah, 20 program studi ini ada yang sudah terakreditasi B, ada yang masih C, tapi yang C ini sekarang sedang reakreditasi. Di jam yang bersamaan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kami sedang divisitasi untuk fisika sekarang ini. Ya, sedang berlangsung sekarang ini. Nah, kemudian ini mudah-mudahan yang C itu bisa berubah menjadi B. Jadi yayasan kami investasi per tahun itu 5 miliar untuk menyekolahkan ya dosen-dosennya supaya bisa segera ke jenjang S3, karena sudah ada gosip-gosip ke depan dosen itu harus S3 Pak ya. Jadi bukan lagi S2, tapi ini masih gosip ini kan. Nah, mudah-mudahan masih agak lama, sebab kalau cepat-cepat nih saya juga nggak bisa jadi dosen Pak, karena masih S2 juga ini gitu kan. Nah, mudah-mudahan masih agak-agak lama lah waktunya sehingga kita bisa menyelesaikan. Untuk mahasiswa kami Pak, semua provinsi ada, dari Papua sampai Aceh, walaupun memang jumlahnya nggak banyak lah di luar. Tentu yang dominan adalah dari NTB. Khusus dari Alas ini, memang Alas ini salah satu kantong basis mahasiswanya Unikma di Pulau Sumbawa. Jadi kalau kita bicara terbanyak mana dari Pulau Sumbawa, mahasiswa Unikma itu masuk IKIP ya dari awal, itu adalah dari Kecamatan Alas, kemudian baru Kecamatan Pang, dan yang ketiga Kecamatan Pelampang. Kami punya datanya Pak, laki perempuannya kami punya data-datanya itu. Jadi yang terbanyak memang Alas. Kalau di Lombok Timur, itu yang terbanyak dari sumber mahasiswa kami. Kemudian hal-hal lain yang perlu kami sampaikan yang berkaitan dengan beasiswa ini juga sekalian. Sama dengan perguruan tinggi lain, kita punya beasiswa KIP ya. Dulu namanya bidik misi, sekarang namanya KIP kuliah. Dan sekarang memang agak lebih ringan Pak. Kalau dulu bidik misi itu agak ribet Pak, kami perguruan tinggi harus foto-foto rumahnya, harus macam-macam ya. Kalau sekarang ini cukup dia punya kartu KIP, selesai urusannya kami di perguruan tinggi. Nah, jatah perguruan tinggi itu kami tidak pernah berani menjanjikan, oh Anda dapat, kamu dapat, tidak pernah menjanjikan Pak. Karena kita menunggu kuota Pak. Bahwa bidik misi itu pasti kita dapat, iya. Tapi berapa jumlahnya itu kita nunggu kuota, karena yang menentukan adalah dari pemerintah. Ya, dari pemerintah yang menentukan. Nah, cuman kita biasanya kalau mengusulkan penerima KIP itu siapa yang duluan daftar. Karena kita juga diminta dari pusat, tanggal sekian harus daftar. Maka siapa yang sudah datanya masuk, itu yang kami daftarkan. Alhamdulillah di tahun 2021 kemarin ada peningkatan. Kalau nggak salah sekitar 9 juta total yang mahasiswa kita terima per semester selama 4 tahun atau selama 8 semester. Kemudian kalau di Unikma setelah dipotong dengan biaya kuliah dan sebagainya, adik-adik itu nerima total bersih masuk ke rekeningnya 4.700.000 per semester selama 4 tahun Pak. Kan itu 8 semester Pak biaya apa. Nah ini Pak Gita Firmansyah, ini alumni Bapak sekalian. Jadi itu beasiswa yang ada di kita ya. Jadi mudah-mudahan nanti terutama yang pemegang kartu KIP, dan itu semua tidak hanya di Unikma kan, kartu KIP itu keseluruhan nasional. Di mana-mana ada. Cuma nanti kan berapa jumlah yang dia dapatkan itu yang akan berbeda tergantung dari besaran berapa biaya kuliah yang ada di perguruan tinggi yang bersangkutan. Memang kemarin ada 5 perguruan tinggi yang kena panggil Ombudsman Nusa Tenggara Barat gitu ya. Karena ada persoalan memang alhamdulillah kami clear Pak. Karena kami yang begitu-gitu takut karena itu uang negara. Jangan sampai kemudian kita tergeret persoalan-persoalan seperti itu. Ada 5 perguruan tinggi yang terkena, tentu tidak etis kalau saya harus sebutkan. Kemudian yang kedua ada juga beasiswa Bank Indonesia. Tapi beasiswa Bank Indonesia ini diberikan untuk anak-anak yang semester 5 atau yang menjelang tamat.
Satu, mereka diberikan beasiswa, kemudian yang kedua, kalau uang beasiswa itu bisa dikelola dengan baik, maka oleh BI itu akan diberikan bantuan untuk usaha. Jadi sehingga memang itu diberikan kepada anak-anak yang memang mau tamat, sehingga dia diberikan beasiswa, didampingi supaya ada usahanya setelah dia tamat. Itu dari BI. Ya, kami tahun ini mendapatkan 50 orang. Dan itu memang standar IP juga digunakan, ya. Dari Sumbawa cukup banyak saya lihat. Kebetulan yang nyeleksi itu orang mana Ki? Dari Alaski ya yang nyeleksi kemarin, dari orang BI itu. Dari Empang. Oh, dari Empang ya, dari Empang. Orang Empang Pak, orang BI itu yang nyeleksi kami itu ya. Alhamdulillah kita dapat 50. Kemudian ada juga beasiswa yang disiapkan oleh kampus sendiri. Jadi beasiswa itu beasiswa prestasi kami sebutkan Bapak Ibu sekalian, minimal juara satu provinsi. Itu bisa sudah mendapatkan, kalau ini bisa kami pastikan karena kami memberikan. Ya, kemudian yang kedua beasiswa tahfiz Al-Qur'an. Kalau 30 juz ada siswa Bapak Ibu sekalian masuk di Undikma sampai tamat dia tidak bayar. 30 juz gratis sampai tamat, kemudian 25 juz itu dapat 6 semester. 20 juz dia dapat 5 semester gratis. Ya. Khusus tahfiz Al-Qur'an. Silakan. Tahun kemarin kami dapat 5, Pak. Kami dapat 5 orang dan itu memang berasal dari pondok pesantren Kapek yang memang pondok pesantren tahfiz Al-Qur'an. Jadi kami dapat 4 orang dari Kapek Gunung Sari, kemudian 1 orang dari Lombok Timur. Ya, kita cari keberkahannya Pak. Jadi mereka berdoa setiap hari untuk Undikma kan, walaupun dia tidak bayar, yang penting doanya Pak. Itu kan yang kami harapkan, gitu kan. Dan kami berkeyakinan dia pasti pinter anaknya. Kalau sudah sebegini hafalnya Pak, insya Allah lah Pak. Gitu kan. Kan temu lalu Quran gini Pak, 30 juz itu. Jadi insya Allah lah dari sisi kualitas kemampuan pikirannya luar biasa. Ada juga beasiswa Pegadaian. Jadi cukup banyak beasiswa Bapak Ibu sekalian. Tapi memang yang sangat tenar itu adalah KIP kuliah ini. Ya. Jadi cukup dia punya kartu KIP. Nanti kalau dia daftar di Undikma kan serba online Pak. Tidak ada yang daftar di situ, semuanya serba online. Bayarnya online, tesnya online, daftar ulang juga online. Nanti pada saat daftar ulang itu ada form dia diminta untuk mengupload datanya, termasuk tadi Pak foto PDF ini, PDF kartu KIP-nya itu ya. Itu akan dia minta untuk diupload di sana. Sehingga nanti kami dari kampus akan mensortir itu, akan menginventarisir. Jadi siapa yang cepat mengajukan biasanya kita sudah masukkan ke kantong, ke kotak hijau lah untuk kita segera sodorkan ke pemerintah pusat. Karena yang menentukan kita diterima apa tidak, kuotanya itu kan dari pemerintah pusat. Ada memang Bapak Ibu sekalian beasiswa KIP namanya KIP Aspirasi. KIP Aspirasi itu kami lobby anggota-anggota DPR RI yang dari Dapil Nusa Tenggara Barat. Jangan sampai kemudian mereka lupakan. Jadi mereka juga harus berpikir tentang pendidikan kita. Alhamdulillah Pak, kami dapat dari 3 anggota DPR RI kemarin. Itu ada yang ngasih 100 orang, 100 beasiswa, ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 30 gitu. Jadi mereka kan bukan uangnya Pak, dia tinggal ngomong salahnya saja menteri, tolong berikan saya jatah 100 orang misalnya, maka dia dapat, nah dapatnya itu diberikan kepada kami. Ini sekarang sedang kita lobby, karena kalau kita mengandalkan dari kuota itu tidak banyak Pak, sedikit kami dapat itu, sehingga kita lobby-lobby ke DPR RI supaya kita bisa mendapatkan yang namanya KIP Aspirasi istilahnya. Jadi KIP itu karena aspirasi anggota dewan yang bersangkutan. Nah, untuk pendaftaran di Undikma, Bapak Ibu sekalian, kami sederhanakan terus persyaratan-persyaratannya. Untuk tahun kemarin dengan tahun ini sama, hanya 2 syaratnya untuk daftar di Undikma. Membayar uang pendaftaran Rp200.000, bisa di bank mana saja, juga bisa menggunakan internet banking atau SMS banking. Yang penting nanti kan bukti transfernya di screenshot. Dan yang kedua, tercatat sebagai kelas 12 atau telah tamat. Jadi adik-adik ini kalau dia mau daftar dari sekarang itu bisa. Sampai saat ini Pak ada 400 orang sekian yang sudah mendaftarkan di kami. Itu rata-rata yang mendaftar itu adalah adik-adik kelas 12. Karena kebetulan kami sudah 120 sekolah kami datangi Pak. Dari ujung Bayan ke ujung Sekotong gitu kan. Kemudian saya berempat memang tim ditugaskan untuk Pulau Sumbawa dan Sumbawa Barat. Nanti ada tim saya lagi akan ditugaskan ke Dompu dan Bima, Kabupaten Bima. Jadi kami bergerilya untuk untuk menyampaikan informasi, karena tugas kami 2 Pak, tidak hanya bagaimana menggait orang untuk masuk di kampus kami, tapi juga mensosialisasikan Undikma ini. Kalau IKIP Mataram orang sudah kenal semua Pak, sebut IKIP Mataram, oh ya, tapi Undikma ini banyak nanya, apa Undikma itu gitu. Nah ini juga tugas kami, jadi menyampaikan tentang Undikma, kemudian yang kedua menyampaikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Saya kira itu Pak, hal-hal yang perlu saya sampaikan. Jika ada hal yang kita diskusikan, kita silakan. Terima kasih Pak Ismail. Kemudian Bapak Ibu Guru mungkin saya kasih kesempatan untuk 1 penanya. Ya, silakan Pak Alidi. Ini Pak, kalau tidak punya kartu bisa pakai surat dari dinas sosial atau SKTM.
Kalau nggak salah ada KIP, ada PKH juga ya. Jadi kalau nggak ada KIP bisa menggunakan PKH. Tapi PKH kan orang tuanya Pak yang punya. Kemudian yang kedua juga bisa menggunakan surat keterangan, bisa. Cuman memang dari pusat kemarin tegaskan yang pemegang kartu KIP. Penegasannya, tetapi bukan berarti yang lain tidak bisa. Ya. Sehingga memang kita upayakan kalau bisa yang ini. Tapi kalau ada yang prestasi-prestasi Pak, mohon Pak dibawa aja ke kami ya, supaya prestasinya maksudnya piagamnya tidak hanya sekedar ditempel di tembok, tapi piagam itu juga bermanfaat untuk kelanjutan pendidikannya. Kan banyak yang tempel di tembok piagamnya Pak, hanya tempel tembok nggak apa-ngapain lagi. Tapi kalau di kami dia bawa itu, insya Allah. Tapi minimal juara 1 provinsi. Nah, kalau dia juara 1 provinsi Pak, 1 semester memang gratisnya. Ada yang tanya, kenapa Pak hanya 1 semester? Sesungguhnya ini bagian dari strategi kami, karena kami punya agak traumatik sedikit Pak. Beberapa tahun yang lalu kami berikan beasiswa yang juara provinsi itu selama 2 tahun 4 semester dia gratis. Nah dalam rentang 4 tahun ini dia tidak ngapa-ngapain, tidak ada perkembangan. Dia sudah puas, sudahlah saya sudah gratis. Kemudian dia tidak mengembangkan diri. Maunya kami itu kan dia dapat beasiswa, dia terus mengembangkan. Makanya yang beasiswa ini kami berikan 1 semester. Kalau Anda mau dapat beasiswa lagi di semester 2, semester 3, semester 4 dan seterusnya sampai tamat, ya berprestasi. Jadi harus dikembangkan diri, itu maksudnya untuk memotivasi, jangan sampai dia merasa puas. Kecuali Zohri Pak, karena Zohri itu juara dunia Pak. Iya, Zohri itu juara dunia, cukup alot Pak. Dia ditawarkan kuliah di UI, ditawarkan kuliah di, pokoknya manapun dia mau kuliah silahkan. Kata almarhum Bopasan ya, ketua PASI. Kemudian disuruh jadi polisi, jadi tentara, tanpa tes. Nah, pokoknya semua kuliah dikit, katanya gitu kan. Itu tahun 2019. Dari 1 kali lari Pak, bonusnya juara dunia itu 6,8 miliar Pak. Bonus tok lah. Nah, betul juga maksudnya, supaya Zohri ini bisa kelola uangnya yang sebegitu banyak. Itu usianya baru 19 tahun Pak. Sekarang usianya 20 tahun. Usia emas atlet itu 25 tahun. Jadi masih 5 tahun dia bisa mengembangkan pundi-pundi kekayaannya. Dari keluarga yang sangat-sangat tidak mampu, kemudian sekarang punya mat-mat di pemenang Pak. Kalau bapak-bapak ke Terawangan ada Zohri mat, ini dia punya sudah itu. Jadi dan memang anak-anaknya pemalu Pak. Pemalu sekali. Dia ke kampus itu kejar-kejar untuk foto aja dia sembunyi. Zohri dipanggil-panggil dia sembunyi sudah. Gitu. Tapi memang saya tanya, gitu kan, kalau dia pulang dia ke kampus, wah hebat Zohri, gimana prestasinya sekarang? Iya Pak, banyak orang yang hanya melihat kami pada saat kami sedang di podium dan mereka tepuk tangan. Tapi tidak pernah mereka tahu bagaimana caranya kami sampai berada di posisi sekarang itu. Gimana caranya? Sederhana saja Pak, dari makan aja. Makan itu kan dia kayak jadwal pelajaran Pak. Pagi makan apa, siang makan apa. Dia nggak bisa kayak kita makan sepat, sekarang kita mau makan sepat kita mau makan singang sekarang makan singang, dia nggak bisa. Senin misalnya hari ini pagi apa, siang apa, malam. Dan katanya itu saja, tahu, tempe, telur, muter sudah itu. jadi dia muter kayak lari estafet, tahu, telur, tempe, bayam gitu bosan aja gitu. Itu salah satu pengorbanan. Artinya dia tidak sebebas kalau kita mau makan apa saja pentingnya doang kita makan. Dia nggak bisa. Jumlah mahasiswa kami sekarang sekitar 7.500-an orang. Alhamdulillah dari tahun 2017. Jadi ini dari sisi marketingnya Pak ya, kita bicara sisi marketing. Dulu waktu ikut Mataram kami sempat lupa diri Pak, saking banyaknya mahasiswa kami. Di tahun 2007-2008 itu olahraga saja itu sampai 1.500 olahraga kok. Setahun itu kami menerima 3.500. Belum banyak perguruan tinggi, mahasiswa kami banyak, terlena. Tidak melakukan pembenahan, membaiki berbagai fasilitas, tidak melakukan perubahan-perubahan lah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mendengarkan informasi dari Undikma. Kemudian Pak Ismail, kami menyampaikan terima kasih telah memberikan pencerahan tentang Undikma di SMA kami ini. Inilah kondisi kami Pak. Saya setiap tahun kesini Pak. Ya. Demikian, mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah kita langsung ke Allah.